Halo, berjumpa lagi dengan saya King Ismail Arjak di sini. Kali ini saya akan bahas tentang rapat darurat. Kali ini kita akan mengadakan rapat darurat. Rapat darurat tentang apa saja yang sudah kita ketahui tentang Human Defender selama ini, apa saja berupa fitur-fiturnya dan lain sebagainya. Jadi misalkan ada syarat ekonomi, syarat jika kita berbicara dengan syarat ekonomi, artinya kita membicarakan tentang sebuah perekonomian yang keterbagian antara yang kuat membantu yang lemah dan lemah juga membantu yang kuat bagaimana itu bisa berinteraksi seperti misalkan pengklasteran wilayah-wilayah antar wilayah, misalkan antar SPBU Mega Bekasi, siapa yang berkuasa di situ nanti kita koordinasi ketuanya di situ dengan rolling profit, rolling sharing dari business owner secara keseluruhan penguasa area. Kita rolling penguasa area tersebut agar profitnya itu bisa digunakan untuk menabung rumah. Kemudian selanjutnya adalah setelah penguasaan daerah berupa SPBU, avenue atau venue-venue lainnya seperti tempat parkiran, mall, tanah kosong, tanah lapang, lapangan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang yang kedua adalah bagaimana suatu perusahaan itu dapat memberikan income-nya, dapat melakukan profit sharing, itu kita bagi hasilkan kepada member-member di bawahnya. Bagaimana profit sharing perusahaan ini? Kita lihat dulu nih profit sharing perusahaan ini kita alihkan dari CSR-nya, kita berusaha bekerja dengan pemerintah dengan program bantuan rumah gratis. Kita kumpulkan penghasilan-penghasilan atau penghasilan pribadi atau gaji pribadi dari setiap karyawannya. Kemudian kita akan menyalurkan penghasilan tersebut kepada rekening bersama. Rekening bersama ini yang nantinya akan ditampung untuk membeli rumah yang beratasnamakan negara atau beratasnamakan NGO Human Defender International atau Human Defender Indonesia. Human Defender Indonesia. Yang ketiga adalah setelah yang pertama adalah penguasaan daerah, kedua adalah profit sharing gajinya, kemudian yang ketiga yang kedua itu termasuk profit sharing dari owner bisnis itu sendiri, profit sharing dari bisnis itu sendiri maupun gaji para karyawannya. Kemudian yang ketiga adalah yang kita bahas saat ini adalah kita akan membahas tentang penyediaan tenaga kerja berkualitas bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mau berpartisipasi dalam donasinya menggunakan analisa etika, moral, dan psikologi secara MBTI. Jadi analisa MBTI dan secara etika juga kita nilai dan secara kepuasan atau kecocokan dengan si perekrut atau si perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja itu kita akan nilai kecocokannya bagaimana antara tenaga kerja tersebut dan yang membutuhkan tenaga kerja. Kita akan nilai kecocokannya juga. Oke, selanjutnya yang keempat adalah yang tadi sudah ada social privilege, terus kemudian insentif perekonomian, kepentingan perekonomian, dan lain sebagainya. Kita juga akan ke situ. Kemudian yang lain sebagainya yang sudah kita tahu adalah sistem-sistem marketing plan, berupa marketing plan yang berada di atas profit bagi para membernya di atas 70%, sedangkan perusahaan M&M tersebut harus di bawah 30% keuntungan bagi hasilnya. Kemudian selanjutnya adalah setelah itu semua, apa saja yang menjadi fitur Human Defender selama ini kita pelajari. Dari mulai mungkin akan saya bahas fitur-fitur lainnya di episode atau video yang akan datang. Sementara akan saya kumpulkan dulu materi-materinya, kemudian nanti kita akan menjelaskan atau mendiskusikannya secara lebih mendalam bersama-sama. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kemudian transfer ke rekening BRI di bawah ini. Kemudian jangan lupa klik subscribe. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. Sampai jumpa kembali. See you later, guys.